Ada paradoks yang diam-diam kita jalani setiap hari. Di luar, hidup terlihat berjalan baik, wajah kita rapi, pekerjaan selesai, senyum terlatih, bahkan mungkin dianggap kuat oleh banyak orang. Tapi di dalam, ada kelelahan yang tidak punya bahasa, ada rasa berat yang sulit dijelaskan, seolah jiwa terus berjalan tanpa sempat benar-benar bernapas. Dunia melihat kita berfungsi, tapi tidak melihat betapa lelahnya batin bertahan dari hari ke hari. Kita belajar sejak lama bahwa menjadi kuat itu berarti tidak merepotkan orang lain. Maka, kita mengenakan topeng orang dewasa yang tangguh, yang selalu menjawab, "Aku baik-baik saja," meski sebenarnya hati sedang compang-camping. Topeng ini membuat kita diterima, tapi perlahan menjauhkan kita dari kejujuran pada diri sendiri. Jiwa ingin bicara, namun mulut sudah terlalu terbiasa berbohong demi terlihat baik. Di balik topeng itu, sering muncul dialog internal yang kejam. Kita memarahi diri sendiri karena merasa sedih, merasa gagal karena tidak sekuat yang seharusnya. Ada rasa bersalah hanya karena menangis, seolah rapuh adalah dosa, seolah lelah adalah bukti kelemahan karakter. Kita lupa bahwa menjadi manusia memang berarti bisa terluka, dan itu bukan kegagalan. Tubuh pun ikut menanggung apa yang tidak sempat diucapkan. Dada terasa sesak, tanpa sebab yang jelas. Bahu menegang seperti memikul beban tak terlihat. Malam menjadi panjang karena mata sulit terpejam. Ini bukan drama, ini sinyal. Tubuh berbicara dengan caranya sendiri ketika hati terlalu lama dipaksa diam. Ada beban nyata yang sedang ditahan, meski tak terlihat oleh mata orang lain. Jika kamu merasakan semua ini, penting untuk mendengar satu hal, kamu tidak sendirian. Rasa hampa, sedih, atau sakit yang sulit, dijelaskan ini bukan tanda kamu lemah, bukan pula bukti imanmu kurang, atau karaktermu rusak. Ini adalah pengalaman manusia yang universal, bagian dari perjalanan hidup yang sering tidak dibicarakan, tapi dialami oleh hampir semua orang. Namun naluri kita hampir selalu sama. Saat rasa sakit muncul, kita ingin segera menyingkirkannya. Kita ingin cepat-cepat merasa normal lagi, ingin mematikan rasa tidak nyaman itu, seolah ia adalah musuh yang harus dikalahkan. Menolak, menekan, atau melupakannya terasa seperti satu-satunya jalan agar bisa terus berfungsi. Maka kita lari ke kesibukan tanpa henti, ke hiburan yang mengisi waktu tapi mengosongkan makna, ke layar yang terus di-scroll agar tidak perlu mendengar suara hati sendiri. Tapi setiap kali hening datang, setiap kali malam tiba dan dunia melambat, rasa kosong itu kembali, karena yang dilupakan tidak pernah benar-benar pergi. Disinilah kita berhenti sejenak, bukan untuk melawan, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Bagaimana jika, untuk pertama kalinya, kita tidak lari dari luka ini? Bagaimana jika kita duduk bersamanya, mendengarnya, dan mencoba memahaminya? Mungkin di sana ada sesuatu yang selama ini ingin disampaikan. Jika kita mundur jauh ke belakang, ke akar keberadaan manusia, rasa sakit bukanlah musuh, melainkan sinyal penyelamat. Secara evolusi, rasa sakit diciptakan untuk menjaga kita tetap hidup. Ia adalah alarm purba yang memberitahu ada bahaya, ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tanpa rasa sakit, manusia tidak akan belajar menghindari api, racun, atau situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya. Yang sering kita lupakan, otak tidak membedakan dengan tegas antara sakit fisik dan sakit emosional. Saat hati terluka karena penolakan, kehilangan,
atau pengkhianatan, otak memprosesnya di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Itulah sebabnya patah hati benar-benar terasa nyeri. Ini bukan lebay, bukan baper berlebihan. Ini adalah respons biologis yang nyata. Masalah muncul ketika pengalaman masa lalu yang menyakitkan belum selesai diproses. Tubuh dan sistem saraf belajar dari trauma. Saat ada pemicu kecil di masa kini, tubuh bereaksi seolah bahaya besar sedang terjadi. Detak jantung meningkat, napas memendek, pikiran panik, padahal secara logis situasinya aman. Tubuh hidup di masa lalu, meski pikiran berada di masa sekarang. Rasa sakit yang tidak pernah diberi ruang untuk dirasakan tidak menghilang, ia hanya berpindah tempat. Emosi yang ditekan akan disimpan oleh tubuh sebagai ketegangan kronis. Leher kaku, punggung pegal, perut tidak nyaman. Semua ini bisa menjadi bahasa tubuh untuk emosi yang tak pernah diberi kesempatan berbicara. Tubuh mengingat apa yang pikiran coba lupakan. Di sini penting membedakan dua hal, rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit adalah kejadian nyata, kehilangan, kegagalan, luka. Penderitaan adalah cerita tambahan yang terus diputar oleh pikiran. Seharusnya aku tidak begini, aku selalu gagal. Ini tidak akan pernah berakhir. Luka yang bersih menjadi kotor karena narasi yang terus diulang tanpa henti. Ada bagian otak yang tugasnya sederhana, mendeteksi ancaman. Saat bagian ini aktif, ia tidak peduli pada logika panjang atau nasihat bijak. Ia hanya ingin memastikan keselamatan. Itulah sebabnya mengatakan pada diri sendiri untuk tenang sering tidak berhasil. Sistem ini butuh rasa aman, bukan dimarahi, bukan dipaksa. Maka ketika kecemasan atau kesedihan muncul, itu bukan tanda ada yang rusak dalam dirimu. Justru sebaliknya, itu tanda sistem pertahananmu bekerja. Tubuhmu berusaha melindungimu dengan cara yang ia pahami. Masalahnya bukan pada munculnya rasa sakit, melainkan pada cara kita menafsirkan dan memperlakukannya. Menerima logika ini adalah langkah awal yang membumi, bukan pasrah tanpa daya, tapi berdamai dengan fakta bahwa tubuh dan otak kita memiliki bahasanya sendiri. Ketika kita berhenti memusuhi respons biologis ini, kita mulai membuka pintu penyembuhan yang rasional, manusiawi, dan penuh kasih pada diri sendiri. Ada hukum batin yang jarang kita sadari. Semakin keras kita menolak sesuatu di dalam diri, semakin kuat ia bertahan. Rasa sakit yang dianggap musuh tidak benar-benar pergi, ia hanya bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Apa yang kita tolak dengan paksa, justru menuntut perhatian dengan cara yang lebih menyakitkan. Bayangkan, mencoba menekan sebuah bola ke dalam air. Semakin kuat tangan menahannya, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Selama kita fokus menekan, kita lelah. Dan begitu tangan lengah, bola itu meloncat ke permukaan dengan daya yang lebih besar. Begitulah emosi yang ditekan. Ia tidak tenang. Ia menunggu ledakan. Tanpa kita sadari, begitu banyak energi hidup habis hanya untuk berpura-pura kuat, menjaga citra, menahan air mata, mengunci perasaan. Semua itu menguras tenaga batin yang seharusnya bisa dipakai untuk hidup dengan penuh. Kita merasa cepat lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena terlalu banyak perasaan yang dikurung. Ada bahaya lain yang lebih sunyi, mati rasa. Ketika kita terus membius diri agar tidak merasakan sakit, kita juga membius kemampuan merasakan hal-hal yang indah. Tawa menjadi hambar, hubungan terasa datar, hidup berjalan tapi tanpa getaran. Harga dari tidak ingin merasa sedih adalah kehilangan kapasitas
untuk benar-benar bahagia. Bagian diri yang tidak kita akui tidak pernah benar-benar menghilang. Ia turun ke bawah sadar, menjadi bayangan yang diam-diam memengaruhi keputusan, reaksi, dan hubungan kita. Luka yang tidak diterima sering muncul sebagai sikap defensif, sinis, atau kemarahan yang tidak kita pahami asalnya. Inilah sebabnya ledakan emosi sering terjadi tanpa alasan yang jelas. Hal kecil memicu amarah besar, kritik ringan terasa seperti serangan. Bukan karena kejadian saat ini terlalu berat, tetapi karena tangki emosi sudah terlalu penuh. Apa yang ditekan lama-lama mencari jalan keluar. Kita pun terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Rasa sakit muncul, kita menolaknya, lalu merasa bersalah karena tidak bisa mengatasinya dengan cepat. Rasa bersalah itu menambah luka, dan semakin sakit, semakin keras kita menolak. Lingkaran ini terus berputar, menguras energi dan harapan. Mungkin disinilah titik baliknya. Bukan dengan bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa sakit, tapi dengan menyadari bahwa perlawanan terus-menerus adalah sumber penderitaan itu sendiri. Musuhnya bukan rasa sakit, melainkan penolakan kita terhadap pengalaman manusiawi yang sedang meminta untuk diakui. Ada pergeseran kecil yang bisa mengubah segalanya. Selama ini, kita bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan yang membuat kita terjebak sebagai korban. Tapi saat pertanyaannya berubah menjadi, apa yang ingin rasa sakit ini sampaikan? Posisi kita pun berubah. Kita tidak lagi di bawah luka. Kita mulai duduk sejajar dengannya, sebagai murid yang sedang belajar. Jika dilihat lebih dekat, luka sebenarnya bukan penyerang, melainkan penjaga. Ia muncul saat ada batas diri yang dilanggar, saat kebutuhan jiwa diabaikan, atau ketika kita terlalu lama berkata, ya pada hal-hal yang seharusnya kita tolak. Rasa sakit adalah alarm, bukan hukuman. Ia memberitahu bahwa ada bagian diri yang perlu dilindungi. Setiap emosi membawa pesan yang berbeda. Amarah seringkali adalah bentuk keberanian yang terlambat, tanda bahwa diri kita ingin dihormati. Kecewa adalah sinyal bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi. Kesedihan menunjukkan bahwa kita mampu mencintai dengan dalam. Tidak ada emosi yang salah, yang ada hanya pesan yang belum sempat kita dengar. Untuk bisa mendengar pesan itu, kita perlu mundur selangkah dan menjadi pengamat. Melihat emosi bukan sebagai siapa diri kita, tetapi sebagai pengalaman yang sedang terjadi. Seperti awan yang lewat di langit, ia hadir, berubah bentuk, lalu bergerak pergi. Kesadaran ini memberi jarak yang sehat antara diri dan rasa. Seringkali, luka yang terasa hari ini bukan hanya milik hari ini. Ada bagian diri yang lebih muda di dalam sana, yang dulu tidak didengar, tidak dilindungi, atau tidak divalidasi. Saat rasa sakit muncul, bisa jadi ia adalah panggilan dari inner child yang meminta perhatian, bukan penghakiman, bukan paksaan untuk segera kuat. Di titik ini, praktik spiritual menjadi sangat sederhana namun menantang. Duduk diam bersama rasa tidak nyaman. Tidak memperbaiki, tidak menganalisis berlebihan, hanya hadir. Ini bukan tentang pasrah, tetapi tentang keberanian untuk tinggal bersama diri sendiri saat tidak ada yang bisa disembunyikan. Kejujuran radikal lahir dari keheningan ini, mengakui pada diri sendiri bahwa sesuatu memang menyakitkan, bahwa kita lelah, bahwa kita takut. Kejujuran ini bukan kelemahan, melainkan bentuk penghormatan tertinggi pada jiwa. Tanpa kejujuran, luka tidak pernah benar-benar didengar. Saat kebisingan penolakan mereda,
sesuatu yang halus mulai muncul. Ada suara yang tidak berteriak, tidak memaksa, namun terasa jujur dan menenangkan. Itulah intuisi. Ia tidak hadir saat kita sibuk melawan. Ia muncul saat kita mau mendengar. Dan seringkali, di sanalah kebijaksanaan tinggal. Mencintai luka bukan berarti menikmati penderitaan atau terjebak di dalamnya. Mencintai luka berarti merawat bagian diri yang terluka dengan kelembutan dan perhatian. Seperti seorang ibu yang tidak memarahi anaknya karena sakit, tetapi justru mendekapnya lebih erat. Ini adalah bentuk cinta yang dewasa, tenang, dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Coba bayangkan, jika kaki kita terluka dan berdarah, kita tidak akan berteriak padanya, tidak akan memaksanya berlari, apalagi menyalahkannya karena lemah. Kita membersihkannya perlahan, membalutnya, dan memberinya waktu untuk pulih. Aneh rasanya, ketika luka batin berdarah, justru kata-kata paling kejam datang dari suara kita sendiri. Disinilah praktik mencintai luka dimulai, melalui cara kita berbicara pada diri sendiri, mengganti suara batin yang menghukum dengan suara yang hadir. Bukan menyangkal rasa sakit, tapi mengakuinya sambil berkata, "Aku tahu ini berat, dan aku tidak meninggalkanmu." Kalimat sederhana ini bisa menjadi jangkar yang menenangkan di tengah badai emosi. Mencintai luka juga berarti berani melepas standar sempurna tentang bagaimana seharusnya kita pulih. Tidak ada garis lurus dalam penyembuhan. Ada hari di mana kita merasa kuat, lalu esoknya rapuh kembali. Menjadi berantakan untuk sementara bukan kegagalan. Itu bagian sah dari menjadi manusia yang sedang belajar sembuh. Di dalam cinta pada luka, ada esensi pengampunan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan masa lalu, tetapi melepaskan harapan bahwa semuanya seharusnya berjalan berbeda. Selama kita terus menghukum diri atas apa yang tidak bisa diubah, luka akan terus terbuka. Pengampunan adalah penutup luka yang paling lembut. Kadang cinta tidak membutuhkan kata-kata panjang. Tubuh mengerti bahasa sentuhan dan napas. Meletakkan tangan di dada, menarik napas perlahan, memberi sinyal aman pada sistem saraf. Gestur sederhana ini adalah pesan sunyi. Aku di sini, kamu aman sekarang. Tubuh yang merasa aman memberi ruang bagi jiwa untuk pulih. Mencintai luka juga berarti memberi ruang waktu. Tidak memaksa diri cepat pulih demi terlihat kuat. Setiap jiwa memiliki ritme penyembuhannya sendiri. Ada luka yang perlu dipahami pelan-pelan, dilalui berlapis-lapis. Kesabaran pada proses adalah bentuk kasih sayang yang sering kita lupakan. Ketika hubungan kita dengan luka berubah, sesuatu yang ajaib terjadi. Luka yang dulu terasa mengancam perlahan, kehilangan daya rusaknya. Ia tidak lagi mendikte hidup, tidak lagi berteriak minta diperhatikan. Ia tetap ada sebagai bagian dari sejarah diri, namun kini hanya menjadi kenangan, bukan penguasa. Ada kebenaran yang jarang dibicarakan. Jiwa manusia tidak hanya rapuh, ia juga mampu bertumbuh melalui tekanan. Seperti otot yang robek saat dilatih lalu pulih menjadi lebih kuat, jiwa pun membentuk kekuatannya melalui beban yang pernah hampir menghancurkannya. Luka bukan akhir dari cerita. Ia seringkali adalah awal dari kapasitas baru yang lebih luas. Dalam banyak tradisi, kehancuran tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan proses. Seperti keramik yang retak lalu disambung dengan emas, bekas luka tidak disembunyikan, justru ditonjolkan. Retakan itu menjadikan wadah lebih bernilai, lebih jujur, lebih indah. Luka memberi kita tekstur hidup yang tidak dimiliki oleh mereka yang belum pernah runtuh.
rasa sakit yang pernah kita alami, membuka pintu empati yang lebih dalam. Kita tidak lagi sekadar memahami penderitaan orang lain secara intelektual, kita merasakannya. Dari sini lahir welas asih yang tulus, bukan karena kewajiban moral, tetapi karena hati mengenali luka yang sama. Penderitaan pribadi memperluas ruang kasih di dalam diri. Seringkali yang runtuh bersama rasa sakit adalah ego, topeng kehebatan, ilusi kendali, dan keangkuhan halus yang tidak kita sadari. Dalam kehancuran, kita kembali pada kerendahan hati. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan justru di sana spiritualitas menjadi lebih nyata, lebih jujur, lebih membumi. Di tengah semua itu, manusia selalu mencari makna. Bukan untuk membenarkan penderitaan, tetapi untuk bertahan melaluinya. Ketika kita menemukan alasan mengapa kita terus melangkah, rasa sakit kehilangan sifatnya yang menghancurkan. Ia berubah menjadi ujian yang membentuk arah hidup, bukan lubang yang menelan harapan. Definisi kekuatan pun bergeser. Kuat bukan lagi berarti kebal terhadap luka, melainkan mampu bangkit setelah jatuh. Mampu merasakan hancur, lalu menyusun diri kembali dengan kesadaran yang lebih dalam. Inilah ketahanan sejati, bukan keras, tapi lentur, bukan kebal, tapi pulih. Dari proses inilah kebijaksanaan lahir. Pelajaran hidup terdalam tidak datang dari kenyamanan, melainkan dari malam-malam panjang yang memaksa kita bertemu diri sendiri. Luka menjadi guru yang keras, namun jujur. Mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh kehidupan yang selalu mudah. Pada titik tertentu, muncul rasa syukur yang paradoks. Bukan syukur atas sakitnya, tetapi atas siapa diri kita dibentuk olehnya. Kita menyadari bahwa tanpa perjalanan itu, kita tidak akan memiliki kedalaman yang sekarang. Luka masa lalu berhenti menjadi kutukan, dan mulai dikenang sebagai bagian dari proses menjadi diri yang utuh. Pada akhirnya, penyembuhan bukan tentang menghapus bagian diri yang terluka, melainkan mengintegrasikannya. Diri yang pernah hancur dan diri yang sedang bertumbuh bukan dua sosok terpisah. Keduanya adalah satu kesatuan. Kita utuh bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena mampu memeluk semua bagian diri tanpa penyangkalan. Bekas luka tidak pernah dimaksudkan untuk mempermalukan kita. Ia adalah peta perjalanan. Setiap goresannya menandai bahwa kita pernah berada di medan berat dan tetap bertahan. Luka bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kita hidup, mencoba, mencintai, dan tidak menyerah meski dunia pernah terasa terlalu keras. Kedepan, hidup tidak menjanjikan kebal dari rasa sakit. Tantangan baru akan datang, kehilangan mungkin kembali menyapa. Bedanya, kini kita memiliki kesadaran. Kita tahu bagaimana duduk bersama rasa tidak nyaman, bagaimana bernapas saat panik datang, bagaimana tidak langsung memusuhi diri sendiri. Kita tidak lebih kuat karena kebal, tapi karena lebih siap. Di titik ini, spiritualitas menjadi sangat sederhana dan membumi. Tuhan atau semesta tidak lagi dicari di tempat yang jauh, tetapi dirasakan dalam keheningan saat kita berhenti melawan diri sendiri. Dalam penerimaan yang sunyi itu, ada kedamaian yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, hadir apa adanya. Kedewasaan batin terlihat saat kita mampu membawa dua rasa sekaligus, sedih dan tenang, luka dan syukur. Kita tidak perlu memilih salah satu. Hati yang luas mampu menampung keduanya tanpa runtuh. Inilah bentuk kedamaian baru, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tidak lagi dikuasai olehnya.
Jika kamu masih di sini, mendengarkan sampai sejauh ini, izinkan kami mengatakan satu hal dengan tulus. Kamu sudah melakukan hal yang sangat berat, bertahan, dalam diam, tanpa sorak, tanpa tepuk tangan. Kekuatanmu mungkin tidak terlihat, tapi ia nyata dan layak dihormati. Maka ajakan di akhir ini sederhana. Jalani hari ini sedikit lebih pelan. Tarik napas lebih sadar. Bicara pada diri sendiri dengan nada yang lebih lembut. Tidak perlu langsung sembuh, tidak perlu langsung kuat. Cukup hadir dan setia menemani diri sendiri di langkah ini. Dan ingatlah satu hal sebagai penutup. Mencintai luka bukan tanda menyerah, melainkan jalan pulang. Jalan kembali ke diri yang utuh, yang tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Di sanalah kedamaian sejati bermula, bukan saat luka hilang, tetapi saat ia akhirnya diterima.